Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang sangat penting dalam dunia akuntansi dengan berjudul Sistem Akuntansi Aset Tetap atau Sistem Akuntansi Aktiva Tetap. Aktiva tetap atau aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan sebuah perusahaan. Aktiva ini tidak hanya bernilai besar, tapi juga digunakan dalam operasional perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pencatatan dan pengolahan yang tepat agar informasi terkait aset tetap dapat disajikan secara akurat dan dapat dipercaya. Inilah yang akan kami bahas dalam video ini. Kami berharap materi yang kami sampaikan bisa memberikan pemahaman baru dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan anggota kelompok kami dengan perkenalan terlebih dahulu. Maka tak kenal, maka tak sayang. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Aista Dewi Kartika Bintang Narasangsa dengan NPM 2401301115. Oke, perkenalkan nama saya Bim Sultan Habibi dengan NPM 240 130 10 10 9. Perkenalkan, nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM akhir 266. Perkenalkan, nama saya Fatarani Rizana Rusmari Fatimah dengan NPM 240130100283. Saya Sylvia Sasabila dengan NPM 24013010292. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi aset tetap. Jadi aset tetap itu adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Jadi aset ini mempunyai wujud sehingga seringkali aset tetap disebut dengan aset tetap berwujud atau tangible fixed asset. Untuk karakteristik transaksi aset tetap, kita bagi jadi 3, yaitu yang pertama, frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aset tetap relatif sedikit dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aset lancar, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Yang kedua, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap diterapkan pada saat perencanaan perolehan dan pada saat pelaksanaan rencana perolehan aset tetap. Yang ketiga, pengeluaran yang terkait dengan aset tetap perlu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada pengeluaran pendapatan, dibebankan sebagai beban pada periode akuntansi terjadinya, sedangkan pengeluaran modal diperlakukan sebagai tambahan harga perolehan aset tetap dan dibebankan sebagai beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Untuk penggolongan aset tetap di sini ada 5. Yang pertama ada tanah dan perbaikan tanah. Yang kedua ada gedung dan perbaikan gedung. Yang ketiga mesin dan peralatan mesin. Yang keempat mebel dan yang kelima kendaraan. Untuk transaksi-transaksi yang mengubah aset tetap di sini ada 6. Yang pertama adalah transaksi perolehan. Yang kedua adalah pengeluaran modal. Yang ketiga adalah revaluasi. Kemudian pertukaran, kemudian penghentian pemakaian, dan juga penjualan. Transaksi perolehan. Aset tetap perusahaan diperoleh melalui pembelian, pembangunan, dan sumbangan. Transaksi perolehan aset tetap dari pembelian dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Aset tetap diperoleh dengan pembangunan sendiri, pengeluaran modal atau capital expenditures,
berupa pengeluaran kas dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap dalam konstruksi pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Lalu, aset tetap yang diperoleh dengan pembangunan sendiri, pengeluaran modal atau capital expenditures berupa pemakaian persediaan, distribusi gaji dan upah, dan pembebanan biaya overhead pabrik dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal aset tetap dalam konstruksi pada persediaan suku cadang, gaji dan upah, biaya overhead pabrik yang dibebankan. Lalu ada harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal aset tetap pada aset tetap dalam konstruksi. Yang terakhir, jika aset tetap diperoleh dari sumbangan, harga pokok aset yang dicatat dalam jurnal umum adalah aset tetap pada modal sumbangan. Selanjutnya, transaksi pengeluaran modal. Transaksi yang terkait dengan aset tetap yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, maka saat terjadinya pengeluaran modal tersebut dicatat sebagai tambahan harga pokok aset tetap tersebut, disusutkan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Transaksi pengeluaran modal atau capital expenditure dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap pada bukti kas keluar yang akan dibayar untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Lalu ada aset tetap pada persediaan suku cadang, gaji dan upah, biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi beban tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik. Transaksi penyusutan aset tetap. Harga pokok aset dialokasikan dalam periode akuntansi yang menikmati jasa yang dihasilkan oleh aset tetap. Alokasi ini dikenal dengan istilah penyusutan aset tetap. Dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya pada beban administrasi dan umum, beban pemasaran, akumulasi penyusutan aset tetap. Transaksi penghentian pemakaian aset tetap. Berdasarkan timbangan teknis atau ekonomi satu aset tetap tidak layak untuk diteruskan pemakaiannya, manajemen memutuskan menghentikan pemakaian aset tetap tersebut karena aset tetap memiliki akumulasi penyusutan yang merupakan akun penilai atau valuation account. Maka penghentian pemakaian aset tetap dicatat dalam akun aset tetap dan akun akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Jika nilai aset tetap dihentikan pemakaiannya berbeda dari nilai bukunya pada saat dihentikan pemakaiannya akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal akumulasi penyusutan, lalu rugi penghentian pemakaian aset tetap pada aset tetap untuk mencatat penghentian pemakaian aset tetap yang nilai jualnya lebih rendah dari nilai bukunya. Selanjutnya, transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Perusahaan melakukan pemeliharaan dan reparasi tetap untuk menjaga dan mempertahankan kondisi agar layak beroperasi. Pengeluaran untuk reparasi aset tetap digolongkan yang pertama pengeluaran modal dan kedua pengeluaran pendapatan. Pengeluaran reparasi memiliki manfaat lebih dari 1 tahun diperlukan sebagai pengeluaran modal sehingga pengeluaran tersebut ditambahkan dalam harga pokok aset yang disebutkan. Lalu pengeluaran reparasi manfaatnya hanya dalam 1 tahun terjadi diperlakukan sebagai pengeluaran pendapatan. Transaksi reparasi pembelian aset tetap dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal beban reparasi dan pemeliharaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya, transaksi reparasi dan pembelian aset tetap dicatat dalam jurnal umum yaitu beban reparasi dan pemeliharaan pada persediaan suku cadang dan gaji dan upah untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pemakaian, persediaan dan distribusi beban tenaga kerja. Manajemen aset tetap. Aset tetap menuntut memanfaatkan optimum selama taksiran umur ekonomisnya. Perlu dibentuk satu fungsi yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan, pemindahan, dan pemberian otorisasi penghentian pemakaian aset tetap.
Jika masing-masing fungsi memiliki wewenang untuk menggunakan, memindahkan, dan menghentikan pemakaian aset tetap, penggunaan aset tetap tidak akan optimum karena aset tetap yang menganggur di suatu fungsi tidak dapat segera dimanfaatkan oleh fungsi lain, sehingga fungsi yang bertanggung jawab atas pengolahan aset tetap berada di tangan bagian aset tetap. Maka wewenang yang dimiliki oleh bagian aset tetap adalah pertama, menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset tetap. Kedua, memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Dan yang terakhir, memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Struktur kode aset tetap. Jika perusahaan memiliki berbagai jenis aset tetap di berbagai lokasi, untuk memudahkan identifikasi aset tetap, diperlukan kode yang mampu memberikan informasi lengkap mengenai aset tetap. Di antara informasi penting yang perlu dijaminkan dalam kode aset tetap adalah golongan aset tetap, jenis aset tetap, lokasi, probability, tahun perolehan, dan fungsi yang bertanggung jawab dalam pemakaian aset tersebut. Oleh karena itu, jika perusahaan menggunakan kode angka kelompok atau grup kode, maka berikut ini disajikan struktur kode akun aset tetap. Contohnya, penggunaan kode aset tersebut disajikan berikut ini. Setiap struktur kode biasanya berupa deretan angka atau hurufnya masing-masing bagian mewakili informasi di atas. Misalnya, setiap tanda XX mewakili golongan, jenis, tahun, fungsi, lokasi, dan probability. Golongan aset tetap. Pertama, tanah dan perbaikan tanah atau land and land improvement. Kedua, gedung dan perbaikan gedung atau building and building improvement. Ketiga, mesin dan peralatan pabrik. Yang keempat, mesin dan peralatan kantor. Yang kelima, mebel. Dan keenam, kendaraan darat. Ketujuh, kendaraan air. Kedelapan, kendaraan udara. Dan yang terakhir, kesembilan, yaitu aset tetap lain. Jenis aset tetap. Tiap golongan aset tetap dapat dirinci lebih lanjut, masing-masing sampai dengan 99 jenis. Dengan contoh, mesin dan peralatan kantor dirinci menjadi jenis aset tetap berikut ini, yaitu yang pertama, mesin ketik manual. Kedua, mesin ketik elektronik. Ketiga, mesin potong kertas. Keempat, mesin penghancur kertas. Kelima, mesin fotokopi. Yang keenam, mesin cetak komputer. Yang ketujuh, komputer. Yang kedelapan, yaitu overhead projector. Yang kesembilan, TV monitor. Yang kesepuluh, slide projector. Yang ke-11 yaitu movie video dan sebagai berikut. Tahun perolehan. Tahun perolehan aset tetap diambil dua angka terakhir dan dicantumkan dalam kode aset tetap. Misalnya, mesin fotokopi diperoleh dalam tahun 1992. Pada angka yang keempat dan kelima, dalam kode aset tetap dicantumkan dalam angka 92. Maka
kode tahun perolehan ini akan dengan sangat cepat memberikan informasi umur aset tetap sampai dengan saat tertentu. Kode fungsi memudahkan pembebanan beban penyusutan aset tetap dan dalam biaya produksi, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Karena dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok, maka kode fungsi ini disusun sebagai yang pertama ada produksi, kedua yaitu administrasi dan umum, dan yang terakhir ketiga yaitu pemasaran. Kode lokasi aset tetap. Pada gambar tersebut ini dijelaskan tentang kode lokasi yang digunakan untuk mengidentifikasi letak atau posisi aset tetap secara detail di lingkungan perusahaan atau organisasi. Nah, kode lokasi ini terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing mewakili informasi tertentu, yaitu yang pertama ada daerah. Nah, daerah ini bagian kode yang menunjukkan wilayah atau area di mana aset tersebut berada. Misalnya, bisa berupa kode kota, provinsi, atau divisi tertentu dalam perusahaan. Yang kedua yaitu gedung. Nah, gedung ini bagian yang menunjukkan gedung spesifik di mana aset ditempatkan. Nah, ini bagian penting jika dalam satu daerah terdapat beberapa gedung. Yang ketiga yaitu lantai. Nah, lantai ini bagian kode menunjukkan lantai tempat aset berada di dalam gedung. Nah, ini sangat membantu memperjelas posisi vertikal aset. Dan yang terakhir yaitu nomor kamar. Nah, nomor kamar ini bagian terakhir dari kode ini menunjukkan nomor ruangan atau kamar di mana aset tersebut ditempatkan. Dengan demikian, posisi aset bisa diketahui secara spesifik hingga ke ruangan. Maka, dalam format kode lokasi ini biasanya ditulis secara berurutan. Misalnya, XX pada bagian pertama, yaitu kode daerah. Kemudian XX pada bagian kedua yaitu kode gedung. Kemudian XX bagian ketiga yaitu kode lantai. Dan yang terakhir XX bagian keempat yaitu nomor kamar. Portability. Nah, portability aset tetap digolongkan menurut kemudahan dan dapat atau tidaknya aset tetap dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, yaitu pertama portable atau dapat dibawa dengan tangan manusia. Kedua, movable, yaitu dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Ketiga, victorious, yaitu melengkap pada aset tetap lain. Nah, namun berdasarkan struktur kode aset tetap tersebut di atas, sebuah mesin kopi akan diberi kode, yaitu 405 9234208206 fotokopi. Nah, makna kode 405 yaitu mesin dan peralatan kantor fotokopi. Kemudian 92 yaitu tahun perolehan pada tahun 1992. Kemudian pada bagian 3, angka 3 ini merupakan fungsi pemasaran. Kemudian 4208006 merupakan lokasi di daerah 4 atau Surabaya, gedung 2, lantai 8, kamar 6. Yang terakhir yaitu angka 2. Ini merupakan
movable, atau dapat dipindahkan dengan bantuan peralatan. Oke, selanjutnya ini ada dokumen. Jadi di dalam dokumen ini terdapat 10 dokumen. Nah, yang pertama itu yaitu surat permintaan otorisasi investasi. Jadi, surat investasi dalam aset itu biasanya meliputi jumlah rupiah yang relatif besar dan mencakup keterkaitan dana dalam jangka waktu yang relatif panjang. Maka pengendalian aset tetap dilakukan melalui perencanaan yang matang. Perencanaan pengeluaran investasi dalam aset itu juga tetap dimulai dengan diajukannya usulan investasi ke manajemen puncak. Selanjutnya ada yang kedua, ini surat permintaan reparasi. Surat permintaan reparasi ini merupakan dokumen yang berfungsi sebagai perintah dilakukannya reparasi yang merupakan pengeluaran modal. Selanjutnya nomor 3 ada surat permintaan transfer aset tetap. Jadi surat dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi transfer aset tetap. Yang keempat yaitu surat permintaan penggantian pemakaian aset tetap. Jadi dokumen ini tuh berfungsi sebagai permintaan dan pemberian otorisasi penggantian pemakaian aset tetap. Terus yang kelima ada surat perintah kerja. Surat perintah kerja ini memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai perintah dilaksanakannya pekerjaan tertentu mengenai aset tetap, dan juga sebagai catatan yang dipakai untuk mengumpulkan biaya pembuatan aset tetap. Dokumen ini digunakan sebagai perintah kerja pemasangan aset tetap yang dibeli, pembongkaran aset tetap yang dihentikan pemakaiannya. Terus yang keenam ada surat order pembelian. Dokumen ini diterbitkan oleh fungsi pembelian yang merupakan surat untuk memesan aset tetap kepada pemasok. Untuk pembelian aset tetap yang melibatkan jumlah investasi yang besar, umumnya pemilihan pemasok dilakukan melalui proses tender yang terbuka. Selanjutnya ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini itu diterbitkan oleh fungsi penerimaan setelah fungsi ini melakukan pemeriksaan kuantitas, mutu, dan spesifikasi aset tetap yang diterima dari pemasok. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini merupakan selanjutnya ada faktur dari pemasok. Dokumen ini merupakan tagihan dari pemasok untuk aset tetap yang dibeli. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran kas yang dibuat oleh fungsi akuntansi setelah dokumen surat permintaan otorisasi investasi, surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok diterima dan diperiksa oleh fungsi tersebut. Selanjutnya ada daftar penyusut. Selanjutnya ada bukti memorial. Jadi dokumen ini tuh digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penyusunan aset tetap, harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, penghentian pemakaian aset tetap, dan juga belanja modal. Selanjutnya ada catatan akuntansi. Di sini ada 3. Yang pertama kartu aset tetap. Kartu aset tetap ini merupakan buku pembantu aset tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci semua data yang terkait dengan aset tetap tertentu. Yang kedua jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi harga pokok aset tetap yang telah selesai dibangun, biaya-biaya untuk pemasangan dan pembongkaran aset tetap, penggantian pemakaian aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Yang ketiga, register bukti kas keluar. Surat ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian aset tetap dan pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas. Selanjutnya ada fungsi yang terkait. Jadi dalam fungsi yang terkait ini ada 8 fungsi. Yang pertama fungsi pemakai. Fungsi pemakai ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi dalam aset tetap dan mengajukan surat permintaan otorisasi investasi untuk merealisasikan perolehan aset tetap yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham. Unit organisasi pemakai aset tetap berfungsi mengelola pemakaian aset tetap. Yang kedua, fungsi penelitian dan pengembangan. Fungsi ini bertanggung jawab mengajukan usulan investasi aset tetap
yang dimanfaatkan bersama oleh lebih dari satu fungsi. Di samping itu, fungsi ini bertanggung jawab melakukan studi kelayakan setiap usulan investasi dari berbagai fungsi lain dalam perusahaan. Yang ketiga, direktur yang terkait. Jadi pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan oleh unit organisasi yang ada di bawah wewenangnya. Selanjutnya, direktur utama. Pejabat ini yang memberikan otorisasi terhadap semua mutasi aset tetap. Otorisasi ini dicantumkan dalam formulir permintaan otorisasi investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi. Selanjutnya, fungsi pembelian. Fungsi ini bertanggung jawab memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan aset tetap. Selanjutnya, fungsi penerimaan. Fungsi ini bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok. Selanjutnya, fungsi aset tetap. Fungsi ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset tetap perusahaan. Fungsi ini memiliki wewenang dalam penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aset tetap. Yang terakhir, fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber atau bukti kas keluar dan bukti memorial untuk pencatatan mutasi aset tetap dan penyelenggaraan buku pembantu aset tetap. Di samping itu, fungsi akuntansi juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan jurnal yang bersangkutan dengan aset tetap atau register bukti kas keluar dan jurnal umum. Selanjutnya ada jaringan subsistem. Jadi yang pertama itu ada sistem pembelian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk melaksanakan pencatatan harga pokok aset tetap yang diperoleh dari transaksi pembelian. Yang kedua, sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Yang ketiga, sistem pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Yang keempat, sistem pemakaian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Yang kelima, sistem transfer aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban lain. Selanjutnya, yang keenam, sistem revaluasi aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transaksi penilaian kembali aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat beban penyusutan aset tetap. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan adalah bukti memorial. Untuk pengendalian internal. Nah, yang pertama adalah organisasi. Nah, organisasi ini di antara lainnya yaitu ada fungsi pemakai harus terpisah dan fungsi akuntansi aset tetap. Kemudian ada transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen. Kemudian kedua ada sistem otorisasi. Nah, sistem otorisasi ini antara lainnya yaitu yang pertama ada anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Kemudian ada surat permintaan otorisasi investasi, surat permintaan otorisasi reparasi, kemudian ada surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap, dan surat permintaan transfer aset tetap diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan dan direktur utama. Kemudian ada surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. Kemudian ada surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian ada laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan.
Kemudian ada bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Kemudian yang terakhir yaitu bukti memorial diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur pencatatan. Nah, prosedur pencatatan ini antara lainnya yaitu ada perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar atau bukti memorial atau surat permintaan transfer aset tetap yang dilampiri dengan dokumen pendukungnya lengkap yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang keempat ada praktik yang sehat. Nah, praktik yang sehat ini antara lainnya yaitu secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap. Kemudian ada penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap. Kemudian ada penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal atau capital expenditure dengan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Badan alir dokumen jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama ada sistem pembelian aset tetap. Berdasarkan otorisasinya diberikan oleh Direktur Utama, bagian pembelian melaksanakan pemilihan, pemasok, dan pengiriman surat order pembelian kepada pemasok yang telah dipilih. Bagian penerimaan melakukan pemeriksaan terhadap aset tetap yang diterima dari pemasok, melakukan pengujian terhadap kinerja aset tetap yang diterima, dan membuat laporan penerimaan barang. Sehingga bagian utang membuat bukti kas keluar berdasarkan laporan penerimaan barang, faktur dari pemasok, surat order pembelian, dan surat permintaan otorisasi investasi. Maka bukti kas keluar dicatat oleh bagian utang dalam regis bukti kas keluar dengan jurnal aset tetap dimasukkan ke dalam debit senilai XX, sedangkan bukti kas keluar yang akan dibayar dimasukkan ke dalam kredit senilai XX. Kedua, ada sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri. Nah, sistem ini dirancang untuk mencatat harga pokok aset tetap yang diperoleh perusahaan dari pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan. Nah, berdasarkan otorisasi yang diberikan oleh Direktur Utama, bagian reparasi dan pemeliharaan melaksanakan pembangunan aset tetap dengan cara mengeluarkan surat perintah kerja berdasarkan surat perintah kerja. Bagian reparasi dan pemeliharaan meminta bahan dan suku cadang dari gudang dan memerintahkan karyawan untuk mengerjakan pembangunan aset tetap, konsumsi bahan dan suku cadang, serta konsumsi jam tenaga kerja oleh bagian reparasi dan pemeliharaan diinformasikan ke bagian jurnal dengan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dan rekap daftar upah untuk dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut ini, yaitu yang pertama adalah aset tetap dalam konstruksi dimasukkan ke dalam debit senilai XX, kemudian persediaan bahan ini dimasukkan ke kredit senilai XX. Kemudian ada persediaan suku cadang dimasukkan ke kredit senilai XX.
Dan yang terakhir, ada gaji dan upah dimasukkan ke dalam kredit senilai XX. Surat pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Nah, setiap pengeluaran modal memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi reparasi dari manajemen puncak. Nah, pelaksanaan surat permintaan otorisasi reparasi dilakukan berdasarkan dokumen surat perintah kerja, sehingga pencatatan biaya yang terjadi untuk work order dilakukan menurut nomor surat perintah kerja yang bersangkutan. Maka dapat dihitung besarnya pengeluaran modal untuk surat perintah kerja tertentu dan dapat dihitung tambahan harga pokok aset yang bersangkutan. Sehingga pada flowchart ini menggambarkan alur proses permintaan dan otorisasi pengeluaran modal khususnya untuk keperluan reparasi atau perbaikan aset tetap di sebuah organisasi atau perusahaan. Yaitu yang pertama ada membuat surat permintaan otorisasi reparasi. Nah, di antara lainnya yaitu proses ini dimulai dari pembuatan surat permintaan otorisasi reparasi oleh bagian yang membutuhkan. Dan kemudian ada surat ini digunakan sebagai dokumen awal untuk meminta persetujuan atas kebutuhan reparasi. Kemudian yang kedua ada surat permintaan otorisasi reparasi. Nah, antara lainnya yaitu surat permintaan tersebut ini kemudian diajukan ke bagian terkait untuk proses lebih lanjut. Dan yang ketiga ada surat perintah kerja. Nah, setelah permintaan disetujui, dibuatlah surat perintah kerja sebagai instruksi resmi untuk melakukan pekerjaan reparasi. Kemudian yang keempat ada laporan proyek selesai. Nah, setelah pekerjaan selesai, dibuatlah laporan proyek selesai ini sebagai bukti bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai permintaan. Kelima yaitu surat penetapan aset tetap. Antara lainnya yaitu jika hasil reparasi menambah nilai atau mengubah status aset, maka dibuatlah surat penetapan aset tetap. Nah, surat ini berfungsi sebagai untuk mendokumentasikan perubahan pada aset perusahaan. Yang keenam ada otorisasi dari direktur utama. Antara lainnya yaitu semua dokumen kemudian diajukan ke direktur utama untuk mendapatkan otorisasi atau persetujuan akhir. Dan setelah disetujui, maka proses pengeluaran modal dianggap selesai dan terdokumentasi dengan baik dan sistematis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem penghentian pemakaian aset tetap. Jadi, sistem ini itu dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya, serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian dari pemakaian aset tetap tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ada bagian alur dokumen sistem penghentian pemakaian aset tetap, yang mana terdiri dari yang pertama, prosedur permintaan penghentian pemakaian aset tetap, dan yang kedua, prosedur penghentian pemakaian aset tetap, dan prosedur pencatatan penghentian pemakaian aset tetap. Nah, dalam bagian alur dokumen tersebut, bagian yang menggunakan aset tetap itu mengajukan permintaan penghentian aset tetap dengan menggunakan surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap kepada direktur utama. Nah, otorisasi penghentian pemakaian aset tetap ini dipakai oleh bagian akuntansi persediaan sebagai dasar pembuatan bukti memorial. Kemudian yang selanjutnya ada sistem transfer aset tetap. Jadi, sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lain.
Nah, jadi transfer aset tetap ini tidak mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan, tetapi hanya dicatat data lokasi baru aset tetap tersebut di dalam kartu aset tetap. Nah, di sini bisa dilihat ada bagian alur dokumen dari sistem transfer aset tetap yang terdiri dari rangkaian prosedur. Yang pertama, ada prosedur permintaan transfer aset tetap, dan yang kedua ada prosedur pencatatan transfer aset tetap. Jadi, data lokasi baru aset tetap yang ditransfer itu dicatat dalam kartu aset tetap. Nah, di sini nggak ada pencatatan nilai rupiah dalam transfer aset tetap, sehingga transaksi transfer itu tidak memerlukan pencatatan ke dalam jurnal. Nah, sistem yang selanjutnya ini ada sistem revaluasi aset tetap. Nah, di sini sistemnya ini dirancang untuk mencatat transaksi revaluasi atau penilaian kembali aset tetap. Nah, dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan itu adalah bukti memorial. Nah, pada bagian yang sudah disajikan yang bisa dilihat ini, itu terdiri dari yang pertama, prosedur permintaan penghentian aset tetap, 2, prosedur penghentian pemakaian aset tetap, dan yang ketiga, prosedur pencatatan evaluasi aset tetap. Nah, yang terakhir ada sistem pencatatan penyusutan aset tetap. Di sistem ini itu dirancang untuk mencatat biaya penyusutan aset tetap. Nah, dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatannya itu juga adalah bukti memorial. Nah, bisa dilihat di bagian alir dokumen sistem pencatatan dan penyusutan aset tetap itu terdiri dari rangkaian prosedur. Yang pertama ada prosedur pembuatan daftar penyusutan aset tetap, dan yang kedua ada prosedur pencatatan penyusutan aset tetap. Sekian dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih telah menonton.